Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dondes Pheromone Indonesia. Kali ini saya nggak sendiri Om dan saya ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para Master of Dondes Pheromone Indonesia. Apa aja pertanyaannya? Disimak, jangan di skip karena ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama ya baik user yang baru maupun user yang lama gitu. Jadi ini pertanyaan umum. Oke, jadi kita akan mulai untuk pertanyaan yang pertama, tapi sebelumnya hari ini spesial lagi buat om-om yang sudah nonton video-video saya sebelumnya, mungkin sekitar 2018, 2019 awal ya, ada video saya dengan Om Satria itu banyak yang dijelasin, banyak yang saya tanya-tanya juga, dan ini ada orangnya lagi. Om, apa kabar? Baik Om. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu kita. Lama nggak ketemu kita ya. Dari sejak COVID ya. Banyak story. Banyak story-nya gitu. Jadi Om Satria ini kan lu dari zaman 2012 ya. 11. Dari 2011 pakai feromon gua. Nah, kebetulan lagi ada Om Satria datang ke rumah saya hari Minggu pagi ini. Dia habis olahraga, saya juga habis olahraga. Ada yang mau saya tanyain ke Om Satria langsung. Jadi supaya hasil jawabannya lebih objektif, kita langsung tanya ke salah satu Master of Dondes Pheromone Indonesia. Ya, ini dari Om Imam di Tangsel, ini di grup 1. Dia nanya gini Om, apakah produk Dondai aman dan tetap berefek setelah disimpan misalkan lebih dari 5 tahun atau 3 tahun gitu ya? Karena misalkan mungkin dia beli terus keselip di laci atau di lemarinya, udah lama beli dan baru ketemu gitu. Gimana tuh Om? Apakah masih bisa dipakai feromon yang udah 3 tahun, 5 tahun ke atas gitu, nggak sengaja kita lupa gitu, kita taruh, apakah masih efek dan masih bisa dipakai? Bisa banget. Bisa banget. Tapi kalau misalnya pertanyaannya aman dan tidak, gua rasa enggak gitu. Karena kadang efeknya tuh jadi lebih gitu. Dia makin feromon itu mungkin umurnya tua gitu. Dia efeknya akan semakin meningkat gitu. Itu pertama gitu. Nah, yang kedua tuh riskannya gitu. Kalau lu simpen jadi efeknya akan semakin meningkat. Iya, meningkat. Meningkat. Dia makin keras. Itu bisa ditandain misalnya lu taruh di kulit tuh kerasa kan kalau misalnya ada kimia yang misalnya kimia yang keras ya gitu, yang sintetis kan. Gitu pun efek di penciuman kitanya gitu. Lu ngerasain efek misalnya relax apa segala macamnya juga lebih lagi dari yang lu tahu gitu. Kalau dari segi aroma? Dari segi aroma dia akan sama tapi lebih pekat. Akan sama tapi lebih pekat. Yeah. Oke, bentar, gua ambilin contoh yang feromon yang sudah lama nih, yang old nih ya. Harumnya itu kan nggak berubah ya Om ya? Kalau aromanya nggak berubah. Aromanya nggak berubah. Aroma nggak berubah. Nah, ada tuh. Nih, ya. lo coba buka. Gue pernah pakai tapi ini bukan one of my favorite sih. Ya kan bener nggak? Iya, lo Tokimeki. Iya. Ini kan light ya. Kerasa kok ini light. Ini ringan. Ringan. Ini tahun baru. Tahun baru ini. Ini sekitar tahun sebelum COVID. Ini 2019-an. Itu 22. Iya udah 3 tahun. Udah tuh. Jadi memang efeknya akan semakin meningkat. Iya, menurut lo? Meningkat. Iya. Nah. Aromanya bagaimana tadi? Enak. Aromanya makin tajam. Makin tajam. Makin keras. Makin tajam. Nah. Betul. Ada pengurangan kah? Nah itu dia Om, kerawanan tadi gua bilang. Jadi lu simpan lama-lama tuh buat apa gitu. Jadi pilihannya itu si Vero ini cuma 2 gitu. Abis karena lu pakai, yang kedua abis karena lu simpan gitu. Lu simpan abis lama-lama abis sendiri gitu. Habis sendiri. Dia ini gak kuat Om, jadi entah dia nguap, entah dia ngerembes gitu kan. Tapi pasti volumenya berkurang dan sayang banget mendingan lu pakai sih. Mendingan pakai ya. Dan 5 tahun tuh lu gimana bisa bareng 5 tahun? Oh ya keselip tadi. Iya keselip tadi. Disimpan. Iya. Jadi buat om-om kalau misalkan punya stok feromon banyak, jangan lupa ditonton untuk cara penyimpanan yang baik dan benar. Ini ya saya kasih di kiri atas untuk linknya. Nah itu juga memang harus perlu diperhatikan karena stok lo kan banyak, ya kan. Terus lo juga ya mungkin dengan kesibukan lo jarang dipakai semuanya, ya bisa jadi lupa pakai. Nah itu karena faktor penyimpanannya nggak benar, jadi panas loh. Panas, terutama kalau disimpan di lemari. Steeping kalau mau di luar kulkas paling bagus itu tau nggak letaknya di mana? Lo masukin ke Tupperware, lo taruh di bawah kasur. Lo taruh di bawah kasur, adem. Sudah kuncian, lo tahu semakin lama semakin enak. Dan itu memang betul.
Iya, itu Iya. emang betul Om. Betul. Lama gitu, baju udah dicuci kadang pun begitu lu pakai lagi lah. Ini kok masih ada bau TM nih, entah pembokat bayi nyucinya nggak bener apa emang TM yang terlalu kuat kan gitu kan. Iya. Oke, jadi pertanyaan pertama sudah dijawab. Intinya tetap bisa digunakan, efeknya malah kata Om Satria semakin kenceng dan juga aromanya makin wangi, makin tajam ya. Gua tuh dengan confident-nya biasa aja gitu kan. Gua dengan confident-nya biasa aja ngobrol segala macam. Biasa kan kita nyari celah kan sono sini tipis anjir. Kok nggak ini nggak respon gitu. Misalnya gua tahu dia mau respon tapi dia nahan gitu kan. Itu yang gue lupa. Gue ada TM di mobil, gue pakai lah tas ya. Udah gue tunggu badan gue panas soalnya begitu habis makai kan langsung keringetan gitu kan. Gue tunggu dulu, ademin dulu, baru udah agak adem biar nggak kayak nervous gitu kan. Baru gue samperin lagi ngobrol biasa lagi. Walaupun gue ngobrol gini-gini nih anjing keringetan. Pas lagi ngobrol mulai lah. Ya, gue yang gini di meja, dia yang begini. Ih tadi susah kali gitu. Nggak tahu dia udah gelendotan, ini asli Om. Asli, kalau misalnya emang lu pengen ibaratnya menantang produknya Om Dondai gitu ya. Apa iya Vero bisa seperti itu? Lo ikutin saran gue beli Tokimeki. Beli yang Tokimeki. pure, beli Tokimeki yang pure. Bukan RS. Lu beli Tokimeki, Tokimeki. bantai sekalian. Lu bantai pengen lihat kan efeknya, lu pakai deh. Lu pakai, lu jalan ya lewat. Ibarat ada cewek lagi jajar gitu kan, lewat di tengahnya. Lu lihat efek dari mereka masing-masing. Aneh asli. Aneh ya. Tapi nyata. Nyata. Ya kan? Dua. Pertanyaan kedua, apakah tadi kan dari grup 1 ya. Ini udah pertanyaan dari Om Yohan, ini dari grup 4 Dondai Feromon. Pertanyaannya gini Om, apakah penggunaan feromon dapat meningkatkan dosis penggunanya? Dengan kata lain, kita akan membutuhkan dosis yang lebih di kemudian hari untuk mendapatkan efek yang sama karena seiring berjalannya waktu Om. Nah, karena tubuh kita terbiasa dengan feromon. Adaptasi gitu ya? Iya, jadi apakah misalkan minggu ini kita cuma 2 kali semprot, minggu depan gitu supaya kita bisa dapat efek yang sama kayak minggu lalu, atau hari kemarin kita tambahin 2 kali lagi jadi 4 kali. Itu per minggu. Apa kabar bulan depan lo kocor di hidung? Enggak lah ya. Enggak lah. Ya, jadi bagaimana dengan pertanyaan yang tadi? Apakah dosis akan semakin meningkat? Jadi keinginan lebih lagi gitu. Iya. Enggak lah ya. Ini bukan narkoba gitu. Ini feromon gitu. Justru lawan main lu yang pengen lagi sama lu bisa jadi gitu kan ya. Gue lurusin di sini ya. Bukan badan lu yang pengen dosis lebih tinggi ya. Tapi keinginan lu mengeksplor yang lebih lagi gitu. Jadi yang sekarang lu wah udah dapat begini nih, besok gue pengen yang begini nih. Nah, besoknya lagi gue coba gas yang lebih wow lagi nih gitu. Jadi orangnya yang mau lebih. Orang yang mau lebih gitu. Sampai mungkin di tingkatan yang udah lu sering make lah gitu. Bukan lu sering make, lu sering tahu efeknya, lu ngerasain efeknya gitu. Lu pengen efek itu singkat gitu. Jadi tanpa lu opros, tanpa lu apa, anjing gimana biar nek sasaran gua langsung cocok sama gua. Lu pakai lah yang banyak gitu kan. Pakai yang banyak. Padahal ya dia ngelupain dasarnya feromon itu nggak begitu gitu. Jadi kita harus tetap bisa nge-approach, kita harus tetap bisa ngebawa diri, itu hanya pendukung. Kita harus tetap mindset kan. Benar. Itu tuh pendukung gitu, bukan itu pamungkas, walaupun efeknya bisa seperti itu gitu. Dan di beberapa orang tertentu ya emang bisa sespontan itu gitu, tanpa perlu lu banyak effort. Jangan kan effort ngomong gitu. Effort misalnya apa namanya physical touch gitu. Ya lu di dekat dia aja dia udah ya kelar gitu. Iya. Gitu. Jadi ini orang-orang yang tadi pertanyaan tadi yang dia mau nambah dosis terus itu ya mungkin dia mau melengkapi proses effort tadi. Gitu. Ingin mempertajam efek sebenarnya. Gitu. Mempertajam efek untuk mendapatkan efek yang lebih wow lagi gitu. Karena udah punya ekspektasi gitu. Sudah ekspektasinya udah lebih ya. Menurut lo bagaimana? Kalau lo kemarin pakai dengan cewek yang sama, terus hari ini ketemu cewek yang sama, apakah bakal efek yang kemarin sama dengan hari ini? Kalau sepengalaman gue, apakah terulang gitu? Sepengalaman gue ya, untuk yang kedua dengan orang yang sama gitu. Sebenarnya kita nggak perlu
nggak perlu harus selalu pakai itu gitu. Karena mungkin gitu. Dan biasanya dia mungkin di rumah pun udah terngiang-ngiang, keinget-inget nih sama kita gitu kan, teringat-ingat baunya gitu. Jadi dengan spesifik bau gini, itu ngebikin visualnya dia tuh ngebayangin kita gitu kan. Sampai akhirnya kita ketemu lagi nih. Begitu kita ketemunya lagi, jangan ada yang beda dari yang kemarin gitu. Yang sekarang kita approach-nya enak atau yang yang kemarin enak atau yang sekarang norak gitu kan. Kan bikin norak, males bener, gitu kan. jadi males. Atau lo jadinya diem aja gitu, terus jadi nungguin kaku. ceweknya yang gerak. Gitu dia gitu ya. Lu juga harus tetap sama gitu. Lu jangan berubah karena dia udah nyaman sama lu yang pas pertama ketemu gitu. Ya kalau misalnya lu tambah hajar feromon juga ya nggak masalah juga. Cuma ya sama sebenarnya sih gitu. Sama sebenarnya. Tetap bisa lu olah gimana aja gitu. Tapi bagaimana ini dengan orang-orang yang mereka feel-nya tuh kurang nih, nambah lagi deh. Semprot lagi. Coba Setiap 2 jam semprot lagi. Balikin ke diri lu. Apa yang lu pengen tambah itu gitu. Gua rasa bukannya wah baunya enak tambahin buat gua gitu ya. Enggak gitu. Pasti lu pengen anjing orang itu kok belum ngeliatin gua gitu misalnya. Kok gua ajak gua seterus ngomong dia belum ngomong lagi ke gua gitu. Ya, paling lu demand-nya itu gitu. Maka lu banyakin lagi gitu. Tapi bukan lu yang butuh overdosis gitu. Lu berpikir dengan nambahin dosisnya orang itu bisa lebih ke lu gitu. Iya. Itu kali itu cewek bisa datang sendiri ke gue kan kalau gue tambahin gitu. Itu mah lu deketinnya lu bius gitu. Lu bius. Iyalah buat apa lagi ya kan. Daripada lu nambahin banyak-banyak di lu kasih sarung ke sapu tangannya lu bius lu. Udah kelar. Jadi nggak perlu ya Om ya. Jadi seperti kata Om Satria tadi dan juga saran dari saya sendiri, pakai Vero dosis yang paling bagus adalah yang cukup gitu. Jadi tidak berlebihan karena dosis yang paling cukup itu adalah kita sendiri yang tahu, ya. Betul. Ya kan ya. Nah, untuk kita tahu gimana dosis kita adalah ya kita harus rutin pakai. Gitu. Kalau kita jarang pakai ya gimana kita mau menang balapan gimana kita mau menang balapan kalau kita nggak pernah latihan? Benar. Ya Om ya. Kita mau juara, tapi kita nggak pernah latihan. Gitu. Kita mau dapetin efek yang wow, tapi feromon cuma lo pakai kalau pas lagi perlu. Ya, sayang. Itu yang dibilang latihan pun sama Om Donda itu penting menurut gue. Jadi lu tahu nanti spesifik efek dari Vero yang lu pakai ini gitu kan? Setiap jenis. Nah, terus timingnya pas udah gimana nih gue perlu pakai gitu kan? Atau enggak dia dari awal lu kalau lu dari awal lu pakai apalagi pemula ya pasti dari awal udah pakai aja dulu nikmatin efeknya gitu kan ya. Cuma kan ada lu pasti pengen ini efeknya gimana sih nih gitu kan. Lu datang dengan nggak pakai dulu coba lu pakai efeknya gini gitu. Terus kalau misalnya dengan efeknya gini lu ntar bakal tahu titik pasti yang diefekin sama si Vero ini gitu. Jadi lu bisa nambahin apalagi gitu buat bikin dia lebih gampang di-approach sama lu itu kan ya. Iya. Ngerti nggak kira-kira bahasa gue? Ngerti lah ya? Ya ngerti. Vero tuh Om, begitu kita setelah kita pakai ya, mungkin sekitar sejam 2 jam kita udah nggak nyium itu lagi gitu. Nah iya betul. Tapi orang lain yang merasakan tuh orang lain gitu. Kita udah nggak tahu tuh baunya apa. Jadi karena lu ngerasa baunya lu tambahin lagi nggak perlu. Itu sampai lu mandi kena sabun itu baru hilang. Gitu. Tapi kadang ada orang yang pengen dia sendiri pun nyium aromanya Om, gitu. Gua ada caranya, gue juga gitu kadang. Lu taruh di hidung lah. Taruh di hidung. Iya. Taruh di hidung. Asli. Gue taruh di hidungnya. Jadi cukup lo oles aja nggak perlu spray kan. Taruh di hidung. Taruh di hidung aja. Buat lu sendiri mungkin lo dengan nyium itu lebih confident apa lo. Iya, dia perlu booster untuk diri sendiri, untuk boosting. Gitu caranya ya. Nggak usah tambahin banyak-banyak, toel dikit aja. Peperin ke hidung gitu kayak Om Satria tadi. Ya, sip. Oke.